Aku tidak tahu apakah ada orang di luaran sana yang mengalami hal seperti apa yang aku alami dalam hidupku. Jujur, aku ini adalah seorang pria yang mempunyai keinginan cukup tinggi, sehingga ketika keinginan itu hadir dan istri sedang tidak ada, maka itu menjadi masalah buatku. Karena istriku juga seorang pekerja yang sibuk, sehingga seringkali harus keluar kota. Untuk beberapa hari bahkan minggu, dari seringnya istriku tidak ada di rumah. Karena tugasnya itulah, akhirnya terjadi kisah yang begitu indah antara aku dengan ibu mertuaku yang datang berkunjung di saat istriku sedang ada tugas di luar kota. Sebelum kita lanjut ceritanya, alangkah baiknya teman-teman like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih. Mari kita lanjutkan. Aku seorang pria berusia 37 tahun, istriku 1 tahun lebih muda dariku. Secara keseluruhan, kami keluarga bahagia dengan 2 putra-putri yang manis-manis. Aku bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang komunikasi. Sedangkan istriku merupakan seorang wanita karir yang sukses. Saat ini dia menjabat sebagai manajer. Kami saling mencintai, dia merupakan seorang yang setia. Aku pun pada dasarnya juga seorang suami yang setia pula. Ya, paling tidak aku setia terhadap perasaan cintaku terhadap istriku. Tapi tidak untuk soal yang selebihnya itu. Aku seorang pria yang suka dengan wanita-wanita selain istriku. Ini semua terjadi karena aku memiliki keinginan yang amat sangat tinggi, sementara istriku tidak cukup punya minat di bidang itu. Paling tidak 2 kali dalam seminggu, aku harus melakukannya. Tetapi berbeda dengan pemikiran istriku, yang menganggap kalau melakukannya sekali saja dalam seminggu, itu dia anggap sudah berlebihan. Dia pernah bilang, lebih enak itu kalau kita melakukannya sekali saja dalam sebulan, Mas. Sebenarnya tiap kali melakukannya kami berdua bisa mencapai ujung puncak itu secara bersama-sama. Jadi sebenarnya memang tidak ada masalah di antara kami berdua itu. Akan tetapi rendahnya minat istriku untuk kebutuhan yang satu itu, dikarenakan tenaga dan pikirannya banyak terkuras untuk urusan di kantornya. Istriku biasanya berangkat ke kantor jam 7.30 dan pulangnya pasti selepas maghrib. Sampai di rumah sudah kelihatan capek dan lesu. Sekitar jam 8 malam biasanya dia sudah terlelap dalam tidurnya, meninggalkan aku yang kekeringan dan tidak tega untuk mengganggunya. Kalau sudah seperti itu, biasanya aku melakukan olahraga khusus secara mandiri untuk menuntaskannya. Tentunya ya tanpa sepengetahuan istriku itu, karena malu dong kalau sampai aku ketahuan. Nah, dari masalah yang seperti inilah yang akhirnya membuka peluang bagiku untuk mendapatkan dari wanita selain istriku itu. Wanita pertama yang melakukan denganku setelah aku menikah itu tidak lain dan tidak bukan, dia adalah ibu istriku, ya, ibu mertuaku. Hal itu terjadi karena ibu mertuaku yang masih dibilang cukup muda dan cantik serta menarik. Itu kalau menurutku. Maklum butuh barangkali ya, ibu mertuaku kebetulan sudah tidak ada suami beberapa tahun, sehingga dia seringkali datang berkunjung ke rumahku untuk sekedar menengok cucunya. Dan seperti pepatah Jawa mengatakan, witing tresno jalanan soko kulino. Awal rasa suka itu berawal dari seringnya bertemu dan bersama. Sehingga pada akhirnya ya terjadilah apa yang tidak seharusnya terjadi itu. Oke, kita lanjut. Jangan kemana-mana dulu sebelum sampai endingnya ya. Dijamin sip dar. Dari seringnya ibu mertuaku, ya sebut saja namanya Bu Mary, datang dan menginap di rumahku. Dan kebetulan pas istriku sedang tugas keluar kota, maka dari sinilah jalan menuju ke arah yang tidak benar, tetapi menyenangkan antara aku dan ibu mertuaku itu pun semakin terbuka lebar. Biasanya kalau istriku sedang tidak ada, ibu mertuaku selalu menyiapkan kopi buatku, bahkan menyiapkan makan pagi dan malam. Bahkan tak jarang pula, ibu mertuaku itu menemani aku makan. Karena seringnya bertemu dan bersama dalam suasana rumah yang seperti itu, lama-lama aku pun mulai dirasuki pikiran sentuhan. Aku jadi sering membayangkan bisa melakukan dengannya. Tapi sepertinya ya mustahil, itu awal pemikiranku. Karena ibu mertuaku itu tidak menunjukkan kalau dia adalah perempuan yang gampang diajak berbagi kesenangan. Oleh karenanya, aku hanya bisa membayangkannya saja.
Apalagi kalau pas keinginanku itu muncul dengan tuntutan yang harus diselesaikan segera. Sementara istriku ada jauh di luar kota. Sungguh saat-saat seperti itu adalah masa-masa yang sangat menyedihkan bagi hidupku. Hingga tibalah saat-saat indah itu. Sore itu sehabis mandi, tiba-tiba keinginanku itu muncul. Karena saat itu istriku tidak ada. Ya, aku mencoba merelakannya dengan olahraga khusus secara mandiri lagi di kamarku itu. Di saat aku sedang asik-asiknya sambil membayangkan ibu mertuaku itu, tiba-tiba saja, "Ini kopinya, Mas." Aku terkejut sekali saat itu, dan saat itu juga aku lihat ibu mertuaku yang buru-buru menutup pintu kamarku kembali. Ketika dia melihat apa yang tengah aku kerjakan, karena sebelah tanganku berada di kawasan yang tersembunyi. Aku malu juga pada awalnya, tetapi kemudian aku berpikir, apa yang akan terjadi ya? Seandainya ibu mertuaku melihatku lebih dari yang barusan, pikiran itu terus mengusikku. Peristiwa membuka pintu kamar dengan mendadak bukan hal yang tidak mungkin, karena memang ibu mertuaku itu sudah terbiasa seperti itu. Sejak peristiwa itu, ibu mertuaku yang membuka pintu itu, aku jadi sering memasang diri dengan cara tiduran di dalam kamar, dengan memberikan umpan untuk ibu mertuaku yang aku harapkan itu, dan berharap saat itu ibu mertuaku akan masuk ke kamarku dan termakanlah umpanku itu. Sore itu, setelah selesai mandi, aku kembali rebahan di tempat tidurku dan kembali memasang umpan untuk ibu mertuaku, karena jujur aku sangat penasaran, apakah benar ibu mertuaku itu tidak tertarik lagi dengan hal yang satu ini. Aku pejamkan mataku setelah aku rasa umpan yang aku pasang sudah cukup sempurna. Benar menit kemudian, aku dengar pintu kamarku berderit perlahan. Aku tetap memejamkan mataku seolah sedang keasikan menjalankan ritual. Setelah cukup lama, tidak ada tanggapan seperti apa yang aku harapkan. Aku pun berusaha melihat pintu kamarku itu dengan sudut mata yang aku picingkan. Ternyata tidak ada orang sama sekali, keluhku dalam hati. Merasa gagal lagi dalam usahaku itu. Hampir saja aku menghentikan ritualku itu. Akan tetapi seketika itulah terlihat dari mataku, yang hampir tertutup lagi itu, ada bayangan. Dengan segera aku pun melanjutkan rencanaku sedemikian rupa, dengan harapan ibu mertuaku itu akan terpesona dan jadi mau. Aku mencoba mengerling di antara picingan mataku. Astaga, kepala ibu mertuaku terlihat di ambang pintu. Tapi kemudian bayangan itu lenyap lagi, lalu muncul lagi. Kini aku jadi tahu kalau ternyata ibu mertuaku itu sembunyi-sembunyi dalam melihat aktivitasku itu. Beberapa saat kemudian, pintu kamarku ditutup dan tidak dibuka kembali sampai aku menghentikan kegiatanku itu tanpa hasil. Malamnya di meja makan, kami makan bersama-sama. Berkali-kali aku merasa kalau sepertinya ibu mertuaku itu terus memperhatikan gerak-gerikku saat itu. Aku pun menjadi berdebar-debar ketika membayangkan apa yang ada di pikiran ibu mertuaku saat itu. Sungguh tidak aku sangka-sangka, tiba-tiba ibu mertuaku bertanya dengan pelan, "Mas Fahmi, lagi rindu istri ya?" Dan selalu melakukan yang seperti itu kalau keinginan itu datang, tanya ibu mertuaku dengan tatapan matanya yang penuh tanya. "Maksud ibu itu apaan sih?" Sahutku pura-pura tidak tahu dengan apa yang dibicarakannya itu. "Tadi ibu sudah lihat, kamu itu ngapain di kamar. Sampai-sampai kamu tidak lihat ibu saking asiknya. Lain kali, kalau sedang seperti itu, kunci dong pintunya," ucap ibu mertuaku dengan senyumnya yang penuh arti. "Ibu ini ngomongin masalah apa sih?" Tanyaku masih tetap pura-pura tidak mengerti. "Tadi kamu lagi ritual kan?" Sahut ibu mertuaku to the point. "Hah?" Aku berpura-pura malu. Pada saat itu, perasaanku benar-benar senang bercampur dengan rasa gugup, karena menunggu reaksi selanjutnya dari ibu mertuaku itu. Aku pun sengaja menghela nafas dengan panjang. "Ya, istriku kan sudah 3 hari keluar kota, Bu. Pikiranku lagi ngilantur. Jadi, lain kali kalau Resti istrimu itu mau keluar kota, kamu minta jatah dulu," sarannya. Ibu ini tidak tahu susahnya mendapatkan itu dari si Resti. Kadang pas aku lagi mau, dia sudah kecapekan. Keluhku berharap ibu mertuaku akan ada rasa iba dan mau membantuku. "Tapi itu kan kewajiban dia pada kamu," sahutnya.
Aku tidak ingin dia melakukan kewajibannya itu dengan terpaksa, Bu, sahutku. Beberapa saat kami berdua sama-sama terdiam. Aku masih terus menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Jantungku berdegup semakin keras. Kamu sering melakukan yang seperti itu tadi, Mas? Tanya ibu mertuaku sepertinya mulai penasaran. Ya, sering, Bu. Kalau lagi mau dan istriku tidak mau. Ya, ujung-ujungnya aku melakukan yang seperti ibu lihat tadi. Sudahlah, Bu. Kok malahan ngomongin masalah itu? Aku pura-pura ingin mengalihkan pembicaraan. Tapi ternyata ibu mertuaku tidak mau menghentikan pembahasan yang itu. Begini loh, Mas. Masalahnya itu tidak sehat untuk pernikahan kalian. Kamu harus berbicara dengan Resti. Masa sudah punya istri masih saja melakukannya sendirian? Ucap ibu mertuaku seraya memegang punggung tanganku. Maaf, Bu, jujur saja keinginanku itu tinggi, sedangkan istriku malahan sebaliknya. Jadi kayaknya aku yang mesti mengikuti kondisi dia, jawabku dengan jujur pada ibu mertuaku. Kasihan kamu, Mas, sahut ibu mertuaku dengan mata sedikit berkaca-kaca. Aku sudah cukup lega kok, Bu, bisa melayani diriku sendiri seperti itu. Ucapku berusaha membuat agar ibu mertuaku semakin terbawa suasana. Ibu mertuaku menyentuh ujung rambutku dan disibakkannya ke belakang. Aku memberanikan diri menangkap tangan itu. Ibu mertuaku kaget dengan kenekatanku itu dan buru-buru menariknya. Kapan kalian terakhir kumpul? Tanya ibu mertuaku semakin ingin tahu. 2 atau 3 minggu lalu, Bu, jawabku. Ya ampun, sahut ibu mertuaku kaget. Tapi ibu jangan bilang apa-apa ke Resti ya, nanti malah jadi salah pengertian. Dikira aku mengadu soal ini sama ibu, pintaku. Kembali ibu mertuaku menggenggam tanganku, erat dan merah muasnya. Spontan keinginanku pun semakin tinggi saja malam itu. Bu, aku jadi mau lo nanti kalau ibu seperti ini. Ibu mertuaku pun tertawa kecil dan melepaskan tanganku dari pegangannya. Selanjutnya ibu mertuaku beranjak sambil mengucek-ucek rambutku. Kasihan benar menantu ibu yang ganteng satu ini. Ucapnya seraya berlalu menuju ruang keluarga. Kita lihat TV saja yuk, ajaknya. Aku memakihi dalam hatiku, kurang asen betul. Dibilang aku mau, malahan cengengesan, bukannya bilang. Aku juga nih, Mas, gumamku dalam hati. Setengah kesel aku mengikutinya. Di ruang keluarga itu, aku hanya sebentar saja. Selanjutnya aku masuk ke kamar. Sekitar jam 11 malam pintu kamarku berderi. Aku menoleh dan ternyata ibu mertuaku yang datang. Dengan segera ibu mertuaku memberikan isyarat agar aku diam saja dengan telunjuknya. Belum tidur, tanyanya dengan lirih. Seketika itu jantungku berdetak dengan kencang. Belum, Bu, jawabku. Kita ngobrol di luar yuk, bisiknya. Di sini saja, Bu. Aku seperti mendapat inspirasi seketika itu juga. Bu, aku menyusun kekuatan untuk berbicara, karena aku sudah tidak lagi bisa bersabar. Tenggorokanku seketika itu terasa kering, keinginanku mulai naik. Perempuan ini benar-benar seperti merpati, jangan-jangan hanya jinan ketika didekati. Saat dipegang dia kabur, batinku. Sahut ibu mertuaku seraya menatap mataku. Ibu Mel, tanyaku. Tapi ibu mertuaku tidak menjawab pertanyaanku itu. Wajahnya tertunduk, aku raih pundaknya, dan sedemikian itu. Dia diam saja, sejurus kemudian entah siapa yang mendahuluinya. Tiba-tiba kami berdua sudah memulainya. Akhirnya di malam itu, kami berdua sama-sama saling memberikan apa yang selama ini sama-sama lama tidak kami dapatkan. Malam itu, tumpahlah segalanya. Malam itu, kami melakukannya dengan hebatnya, berkali-kali. Ini adalah pertama kalinya aku melakukan dengan wanita selain istriku sejak aku menikah. Bermacam cara kami lakukan, sungguh jauh berbeda dengan istriku. Ibu mertuaku ternyata jauh lebih mampu membuat kesenangan. Semenjak malam itu, ibu mertuaku menjadi lebih sering menginap di rumahku. Terutama kalau aku kasih tahu, istriku sedang ada tugas keluar kota. Bahkan pernah juga pas istriku ada di rumah, ibu mertuaku dengan nekatnya memberikannya untukku. Setelah istriku benar-benar pulas tertidur. Demikianlah kisah yang bisa aku bagikan. Semoga ada pembelajaran yang bisa diambil. NB,
Teruntuk seorang istri, meskipun kamu capek, kamu tidak boleh beralasan untuk menolak kewajiban sebagai istri untuk melayani suami. Apapun alasannya, kalian harus memberikan pelayanan terbaik ketika suamimu lagi membutuhkan. Jika kalian tidak mau terjadi hal yang seperti kisah di atas. Terima kasih, semoga terhibur. Salam untuk semuanya. Jangan lupa like dan subscribe dan mari berlangganan di channel ini. Terima kasih.